Selanjutnya ada anatomi fisiologi sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan memberi tubuh nutrien, elektrolit, dan suplai air yang terus-menerus. Proses pencernaan secara mekanik dan kimia mengubah molekul-molekul besar yang masuk saluran pencernaan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh dinding saluran cerna. Sistem pencernaan dapat dibagi atas dua bagian utama, yaitu saluran gastrointestinal dan organ kelenjar yang terkait. Anatomi sistem pencernaan yaitu ada parotid gland, ada sublingual gland, submandibular gland, esophagus, ada stomach, ada liver, ada spleen, ada splenic flexura of the colon, ada transverse colon, ada jejunum, ada descending colon, ada sigmoid colon, ada rectum, ada anus, ada sigmoid flexure, ada appendix, ada ileum cecum, ada ascending colon, ada hepatic flexures, ada pankreas, ada duodenum, dan ada gallbladder. Saluran gastrointestinal yaitu mulut. Di mulut terdapat gigi, terdapat 2 buah gigi seri, 2 buah gigi geraham, 1 buah gigi taring, 3 buah geraham besar. Gigi seri incisivus untuk memotong, gigi taring caninus untuk merobek, gigi geraham molar untuk mengerus. Yang kedua yaitu ada kelenjar salvia. Kelenjar parotis mengandung air. Kelenjar sublingual berair dan berlendir. Kelenjar submandibular, kelenjar bukalis. Salvia mengandung enzim lipase lingual di diekskresi kelenjar Ebner di lidah, aktif di lambung, mencerna sebanyak 30% lemak. Enzim patilain atau amilase salvia memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Komposisi salvia yaitu ada air 97% sampai 99%. Terus ada gluprotein, ada ptyalin amilase mencerna tepung, dan garam-garam alkali, sel-sel epitel, sel kelenjar, dan leukosit. Seterusnya ada lambung. Lambung adalah kantong mengandung otot, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada fundus. Secara relatif mempunyai dinding yang tipis, sedikit kelenjar, dan berfungsi sebagai reservoir. Yang kedua ada korpus, bagian berotot dan menyimpan serta mencampur makanan, mempunyai kelenjar dan hanya sebagai tempat sekresi asam dan zat lain. Dan ketiga itu ada antrum pylorus, terdiri atas otot tebal dan berfungsi sebagai pompa untuk mentransfer makanan ke usus halus dengan kecepatan yang terkendali, juga mencampur sphincter kardia atau katup antara esophagus dengan lambung, sphincter pyloric, katup antar lambung dengan duodenum. Fungsi lambung yaitu fungsi motorik, menyimpan sejumlah besar makanan sampai makanan dapat diproses dalam duodenum. Terus ada pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sampai membentuk suatu campuran setengah cair yang disebut chymus. Yang ketiga ada lambung mengosongkan makanan dan lambat dari lambung ke dalam usus halus pada kecepatan yang sesuai untuk pencernaan dan absorpsi yang tepat untuk usus halus. Fungsi pencernaan dan sekresi yaitu pencernaan protein oleh pepsin dan HCl, amilum oleh amilase, lipid oleh lipase.
Sintesis dan pengeluaran gastrin dipengaruhi oleh makanan, yaitu protein, peregangan antrum, rangsang vagus. Fungsi gastrin yaitu merangsang sekresi HCl dan pepsin, merangsang sekresi faktor intrinsik, merangsang sekresi enzim-enzim dan pankreas, merangsang peningkatan aliran empedu hati, merangsang pengeluaran insulin, dan merangsang pergerakan lambung sampai usus.